Kita lanjutkan bedah buku malam ini, mulai dari bedah buku di bab 16. Judulnya adalah Fakta yang tidak bisa diubah, tetapi masa depan bisa diubah. Melalui, untuk membahas bab 16, kita ambil dari kisah di 2 Raja-Raja 2, kisah di 2 Raja-Raja 2 ayat 20 sampai 22 sebenarnya, tapi di sini yang saya highlight memang firman-nya dari ayat 19 ke 22, tapi nggak apa-apa, saya bacakan semuanya. Kisah di 2 Raja 2 ayat 20 sampai 22 ini, judul perikopnya adalah Elisa menyehatkan air di Yeriko. Jadi, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jadi ini fakta. Faktanya, kota itu sepertinya baik, tetapi airnya nggak baik. Sering ada keguguran bayi, itu fakta. Lalu, ayat berikutnya, dari ayat 20 ini, jawab Elisa, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, perhatikan ya, serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Kalau kita perhatikan firman ini semuanya, ada fakta tadi, yang di ayat 19 ada fakta yang menyatakan bahwa kota ini baik, tetapi airnya tidak baik, sering ada keguguran bayi. Lalu perbedaannya setelah Elisa, perhatikan ayat terakhir itu ya, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Elisa menggunakan garam, tapi dia menggunakannya waktu dia menaburkannya itu, perkataannya adalah, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Berarti masa depan bisa dirubah. Faktanya tadi tidak bisa dirubah. Masa depannya berubah. Airnya yang tidak sehat berubah menjadi sehat. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Karena Elisa bekerja sama dengan firman. Karena bekerja sama dengan firman yang dia terima. Jadi pada saat kita bekerja sama dengan firman, ada masa depan yang bisa dirubah. Itu poinnya. Kenapa media yang digunakan adalah garam? Kenapa garam yang digunakan untuk pembersihan dan pemberesan? Ternyata garam itu mengandung antiseptik, saudara-saudara. Secara kimia, garam itu mengandung antiseptik. Antiseptik itu apa? Antiseptik adalah bahan kimia yang mampu menghancurkan atau menghambat mikroorganisme yang terdapat dalam jaringan hidup. Bagaimana caranya? Caranya dengan membatasi atau mencegah infeksi yang membahayakan. Antiseptik itu biasanya digunakan untuk cuci tangan, untuk disinfeksi kulit, untuk perawatan kulit yang terinfeksi, dan obat kumur. Makanya zaman dahulu orang kalau sakit gigi, orang suka kumurnya pakai air garam. Gitu. Makanya kenapa garam itu bisa menyehatkan, ya. Bahkan di masa-masa pandemik ini, saya sendiri sekeluarga menggunakan, kita ada satu alat khusus yang mengolah air dengan menggunakan cuma berapa sendok garam, air itu bisa menjadi sanitizer, bisa menjadi disinfektan. Jadi kalau kita dari luar, kita mau masuk ke rumah masa pandemi, kita disemprot pakai air yang sudah diolah sedemikian rupa, pakai air yang hanya bahan dasarnya garam. Dan air itu bisa menjadi disinfektan. Itulah
kegunaan garam yang sebegitu besar. Kalau kita yang para penggemar film-film Korea, kita sering lihat kalau ada orang yang habis melakukan kesalahan besar, habis melakukan sesuatu yang sial, ditabur-taburin garam. Mungkin kita sering lihat ya, disiram-siramin garam. Jadi garam itu fungsinya menyehatkan, menyembuhkan sesuatu yang tadinya membawa kesakitan gitu, membawa penyakit, dia menyembuhkan infeksi gitu. Makanya dipakailah garam untuk pembersihan dan pemberesan. Tandanya gitu, garam itu tanda pembersihan dan pemberesan. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi bekerja sama dengan firman, maka masa depan dapat dirubah. Poinnya di situ. Lalu penekanannya, jadi perlu tekad untuk mengalami pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan, dibandingkan hanya menyimpan luka yang akhirnya lukanya hanya menjadi menua. Maksudnya gimana perlu tekad? Kalau kita kembali tadi ke kisahnya Elisa, kisah tentang mata air di Yeriko, itu perlu tindakan, perlu sesuatu yang dilakukan, perlu keterbukaan untuk pemulihan dan kesembuhan. Keterbukaan itu terjadi waktu penduduk kota itu berbicara kepada Elisa bahwa coba lihat, letak kota ini baik seperti Tuhan lihat, tetapi airnya tidak baik. Di negeri ini sering ada keguguran. Itu tekadnya apa? Dia mau terbuka, dia mau menunjukkan, merendahkan diri bahwa butuh pertolongan. Jadi untuk mengalami pemulihan dan kesembuhan, perlu tekad, perlu keterbukaan, perlu kerendahan hati mengakui bahwa butuh pertolongan, butuh kesembuhan dari Tuhan, dibandingkan hanya menyimpan luka itu sampai akhirnya luka itu hanya menjadi menua. Ya. Jadi fakta, kita tidak bisa merubah peristiwa-peristiwa yang melukai kita. Kita tidak sepertinya kita tidak bisa merubah semua fakta-fakta itu. Tetapi kita perlu menyadari juga bahwa tidak semua luka itu terjadi karena ada peristiwa-peristiwa yang melukai kita. Bisa juga peristiwa-peristiwa luka itu terjadi karena kita punya cara pandang yang salah terhadap suatu peristiwa. Jadi luka yang kita cari-cari sendiri karena kita salah memandang suatu peristiwa. Kenapa bisa begitu? Karena ciri-ciri orang yang terluka adalah pandangannya sakit. Pandangannya sakit, fokusnya cuma pada kesakitan. Self-pity yang tinggi, mengasihani diri sendiri terus, sehingga menjadi mental victims. Begitu. Lalu, kecenderungan dari orang-orang yang terluka itu, selanjutnya sehingga kecenderungan dari orang-orang yang terluka ini, dari ciri-ciri orang yang terluka ini, kecenderungannya adalah pandangannya selalu negatif, pandangannya sempit, semuanya salah. Orang mau berbuat baik, dia pikir orang lagi merendahkan dia, salah sangka, salah duga. Orang memperhatikan, ini katanya gue disalah-salahin terus. Selalu merasa diserang, selalu salah persepsi sama pertolongan orang, sama kebaikan orang. Ini kecenderungan orang yang terluka begini. Karena dia selalu cenderung seperti ini, makanya dia merasa terluka terus, merasa luka terus, karena dia melihat peristiwa dalam pandangan yang salah. Setiap peristiwa, dia lihatnya dari sisi negatifnya gitu. Jadi, perlu gambaran yang utuh untuk melihat suatu peristiwa, supaya kita bisa membuka pandangan kita, melihat dan mengklarifikasi peristiwa yang melukai kita itu, supaya kita nggak tersesat kepada kemarahan, kebencian, dan balas-balas dendam gitu. Kenapa? Jadi bagaimana? Kita perlu mundur sebentar, seperti tadi yang peristiwa Yeriko, kita perlu mundur sebentar, kita perlu bekerja sama dengan firman,
membuat sehingga kita dapat melihat dalam perspektif yang lebih luas. Kita perlu mendeteksi ulang melalui gambaran yang utuh. Kita perlu dengan terbuka, dengan hati yang terbuka, kita mau melekat pada firman dan melatih pikiran kita supaya memiliki pikiran Kristus. Supaya akhirnya perspektif kita terbuka, utuh, gambaran yang peristiwa yang kita lihat tuh utuh. Oh, ternyata sebenarnya aku nggak perlu terluka, aku yang salah pandang. Bagaimana bisa terjadi? Kalau kita melatih pikiran kita untuk memiliki pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Pikiran Kristus itu terdapat dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, kata Rasul Paulus. Lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mau punya damai sejahtera, mau bebas dari segala kepahitan, luka-luka, milikilah pikiran Kristus. Melekatlah pada firman, bekerja samalah dengan firman, seperti tadi yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Bekerja sama dengan firman, maka fakta pun bisa berubah menjadi masa depan yang penuh harapan, yang mematahkan fakta sebelumnya, gitu kan? Jadi, mari kita punya kehausan untuk memiliki pikiran Kristus. Kenapa harus memiliki pikiran Kristus? Karena pikiran Kristus itu berbeda dengan pikiran positif yang dimiliki oleh dunia. Dunia berpikir yang penting punya pikiran positif. Pokoknya kalau punya pikiran positif, semuanya pasti benar. Berbeda sekali pikiran Kristus itu dengan pikiran positif. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa punya pikiran positif. Kenapa? Karena pikiran Kristus itu dikendalikan oleh Kristus. Dan kalau Kristus yang mengendalikan kita, mengendalikan pikiran kita, sudah otomatis semua yang keluar dari pikiran kita itu pasti positif. Tetapi kalau kita fokusnya punya pikiran positif, itu kita mengandalkan sesuai dengan kemampuan kita sendiri, kemampuan berpikir kita. Kita mengandalkan kemampuan berpikir kita. Jadi, untuk punya pikiran Kristus, kita harus melekat pada firman dan membiarkan Kristus mengendalikan pikiran kita supaya semuanya menjadi positif, sehingga tidak membuat kita tersesat pada emosi, salah duga, salah prasangka, tersesat pada luka-luka. Gitu. Tetapi hal yang paling utama sebenarnya kita harus mempunyai konsep yang benar sendiri tentang luka. Ya. Bukan untuk memendam luka, bukan mendekam luka, mendekam dalam luka juga. Memendam luka tuh maksudnya begini. Kita denial. Gue nggak apa-apa. Gue udah lupain kok, nggak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya luka itu tetap ada. Cuman kita simpan di pojokan hati kita, di lemari kita simpan di situ sampai menumpuk-numpuk dan akhirnya menjadi bom atom yang meledak pada saatnya gitu. Mendekam dalam luka tuh maksudnya apa? Kita dekam, kita pegang terus itu luka sampai akhirnya racun-racunnya keluar, tumbuh akar-akar kepahitan yang akhirnya hanya membunuh kita secara perlahan, yang akhirnya kita sendiri yang lama-lama hatinya menghitam karena kita biarkan itu akar-akar kepahitan terus subur bertumbuh gitu. Jadi sebenarnya saudara-saudara, banyak hal dalam kehidupan yang jauh lebih simpel ketika kita mau mentaati firman, ketika kita mau bekerja sama dengan firman, kembali lagi. Kenapa? Karena kita tahu firman memerintahkan kita untuk mengampuni. Slide berikutnya, Firman mengingatkan kita untuk mengampuni, bukan membenci, bukan memendam kebencian, bukan memendam luka, bukannya mendekam luka. Mengampuni. Kita yang punya hak untuk menjaga hati kita sendiri.
kita yang punya kemampuan untuk menjaga hati kita sendiri. Dan kita harus ingat, the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Orang yang lemah adalah orang yang tidak pernah bisa mengampuni. Pengampunan itu cuma atribut dari orang-orang yang kuat. Begitu. Jadi daripada memendam kebencian, kata orang bijak itu memendam kebencian itu seperti minum racun tapi mengharapkan orang lain yang mati, alias itu mustahil. Ternyata justru dengan mendoakan orang yang menyakiti kita, maka kebencian itu tambah lama, berlarut-larut akan dengan sendirinya luntur. Kalau kita bekerja sama dengan firman, dan kita mau mengerjakan sesuai dengan firman, firman bilang saling mendoakan, maka kamu akan sembuh. Pada saat kita mendoakan, kebencian itu makin lama makin luntur, maka kita akan mengalami pemulihan. Kita yang akan mengalami kesembuhan dengan membuang racun dari luka-luka kita, itu suatu keputusan supaya Tuhan bisa memakai luka yang pernah kita alami itu untuk menyembuhkan hati banyak orang. Jadi, berikutnya proses dari pemulihan dan kesembuhan itu, firman Tuhan bilang, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Perhatikan ya, akar pahit itu bisa menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang, kata Ibrani 12. Jadi saya ulangi sekali lagi firman-Nya, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat 15. Jadi kita diingatkan, berikutnya bahwa proses pemulihan dan kesembuhan itu dimulai dari luka yang beracun menjadi luka yang tidak beracun pada saat apa? Kita mau melepaskan pengampunan. Pada saat kita mau melepaskan pengampunan, kita mau mendoakan, sehingga semakin lama kita semakin kebencian kita semakin berkurang, luka itu udah menjadi tidak beracun. Mungkin kita tetap masih ingat, kita nggak bisa langsung hilang dengan seketika. Mungkin kita masih bisa ingat peristiwa-peristiwa itu, tapi sudah tidak ada sengatnya buat kita. Sudah tidak menyakitkan kita lagi. Gitu. Lalu, dengan semakin kita mau bekerja sama dengan firman, seperti yang tadi kita lihat di kisah Nabi Elisa, maka luka itu disembuhkan. Dan pada saat luka itu disembuhkan, luka itu bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan hati orang lain. Jadi seperti yang saya lewati, pada saat saya melewati proses waktu anak saya kemarin mengalami sakit, saya nggak tahu kalau luka-luka yang selama proses itu, justru setelah saya menyerahkan semuanya sama Tuhan, sampai semua luka itu dipulihkan Tuhan dan disembuhkan, justru itu yang dipakai Tuhan untuk menguatkan orang-orang. Seperti yang barusan tadi pagi saya terima teman saya menelpon saya dengan peristiwa yang hampir sama, yaitu dia menghadapi fakta bahwa suaminya menghadapi suatu penyakit yang dinyatakan dokter sudah tidak ada pengharapan. Fakta di depan mata. Seperti waktu anak saya. Sepertinya fakta. Tidak ada pengharapan di situ. Tapi saat saya tidak memutuskan untuk tidak mau terluka, saya mau tetap bekerja sama dengan firman, maka hati saya yang disehatkan, saya yang dikuatkan. Dan pada saat saya bisa melewati itu semua, ternyata pengalaman ini dipakai Tuhan untuk menguatkan teman saya yang barusan tadi pagi dia telepon dengan nangis-nangis, dengerin keputusan dokter yang udah nggak ada harapan, semua angkat tangan. Lalu sepertinya semua orang di sekelilingnya semua mengandalkan logika, cuman dia sendiri yang beriman. Dia bilang bagaimana nih cuman sendiri dia. Saya bilang nggak usah
nggak usah pusing. Kerjasamanya bukan sama orang, bersepakatnya sama firman, bersepakatnya sama Tuhan. Pada saat kita bersepakat sama Tuhan, kita nggak perlu kesepakatan dari orang-orang sekeliling kita. Iman itu kita bersepakat dengan Tuhan. Jadi saya merasa bahwa ini luka yang disembuhkan Tuhan benar-benar bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan hati orang lain. Gitu. Kita nggak pernah tahu caranya, tapi Tuhan pakai begitu. Seperti juga waktu saya kehilangan, ternyata Tuhan pakai saya untuk menguatkan orang-orang yang kehilangan. Lalu kemudian untuk mengatasi luka, mengatasi fakta yang tidak bisa berubah, bagaimana caranya? Kita harus menyadari dan mengaktifkan kuasa kebangkitan yang ada di dalam kita. Kita harus menyadari bahwa kuasa kita lebih dari pemenang itu ada di dalam kita, sehingga kita tidak gampang terkontaminasi dengan racun luka. Kita harus menyadari bahwa ada kuasa kebangkitan di dalam kita, ada kuasa pemenang di dalam kita. Sehingga kita bisa belajar dari setiap luka-luka untuk mengubah luka-luka itu menjadi berkat yang dapat kita pakai untuk memberkati orang-orang. Bagaimana kita harus menyadari, bagaimana caranya kita bisa menyadari kuasa kebangkitan, kuasa yang lebih dari pemenang? Kembali seperti yang tadi saya tekankan, bekerja sama dengan firman, intim dengan firman. Dari firman kita bisa lihat, dari firman Markus 16 ayat 17 sampai 18 kita diingatkan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kita sering dengar firman ini, tapi apakah kita pernah mengaktifkan dan menyadarinya pada saat kita terluka? Apa kita memilih kita tenggelam dalam luka, kita tenggelam dalam fakta, seperti orang tidak berpengharapan? Firman di Lukas 10 juga bilang, ini kejadiannya waktu ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Bayangkan, Tuhan mau berbangga tuh, Tuhan bilang iblis aja jatuh seperti kilat dari langit kalau kamu menyadari ada kuasa di dalam kamu. Masalahnya apakah kita mau menyadari dan mengaktifkan kuasa itu supaya kita nggak selalu tenggelam dengan fakta-fakta yang menjatuhkan kita, tapi kita percaya ada kuasa sehingga kita percaya bahwa ada masa depan yang bisa dirubah. Gitu. Oke, berikutnya. Fakta yang tidak bisa dirubah, tetapi masa depan bisa dirubah. Bagaimana caranya? Melalui iman dan pengharapan. Ciri orang yang kehilangan harapan itu selalu suka komplain, selalu sinis. Tapi kita harus ingat, harapan itu tidak pernah mundur ke belakang. Jadi, kalau kita selalu terpenjara sama masa lalu, selalu terpenjara sama luka-luka lama, luka-luka yang menua, kepahitan masa lalu terus-menerus, kita harus ingat, iman dan pengharapan selalu tidak akan membuat kita mundur ke belakang. Iman dan pengharapan itu membuat kita maju ke depan, moving forward. Mungkin awalnya kita seperti tertatih-tatih, langkahnya lemah, pelan, tapi tetap bergerak, tetap maju ke depan. Iman pasti akan menuntut kita maju ke depan, sampai kita bisa berlari ke depan. Jadi, terus percaya, terus beriman, dan terus berpengharapan. Masa lalu kita boleh gagal, tetapi harapan menggenggam kita ke depan. Bahasa asli dari pengharapan adalah elbis. Elbis itu artinya keteguhan hati, percaya diri, antisipasi ke depan. Harapan
adalah benteng terakhir dari iman. Orang yang punya harapan akan berbeda. Kristus menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa, apalagi kita yang telah diselamatkan. Roma 5 ayat 8. Di Roma 8 kita diingatkan juga, kalau anaknya yang tunggal yang jadi kesukaannya saja dia berikan, apalagi yang lain, dia tidak akan pernah menahan apa saja yang kita perlukan ke depan. Ingat, Tuhan adalah kasih. Dia selalu mau bersekutu dengan kita. Dia selalu mau melekat dengan kita. Melekat dengan firman itu sama dengan melekat kepada Allah. Karena firman itu adalah Allah. Melekat itu apa? Intim itu apa? Bahasa aslinya adalah yada. Bahasa Ibraninya itu yada. Apa artinya? Keintiman yang mendalam. Keintiman yang mendalam layaknya suami istri. Keintiman yang mendalam layaknya suami istri itu mengakibatkan kita mengandung. Begitu juga keintiman yang dimaksud ini. Keintiman yang mendalam ini akan membuat kita mengandung iman yang kuat. Membangun iman yang begitu percaya sama Tuhan dan tergantung sama Tuhan, yang benar-benar melekat, sehingga kita selalu punya pengharapan. Walaupun fakta di luar dari apa yang kita mau, tapi pengharapan itu akan mendorong kita melihat masa depan yang bisa dirubah. Jadi, mari membangun iman didasarkan keintiman, pengenalan akan Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Berhenti membangun iman di atas dasar-dasar agamawi. Mari kita lihat Daud. Contohnya Daud dan Goliat. Lihat Daud dan Goliat. Kenapa Daud bisa berani melawan raksasa yang begitu besar? Karena dia mengenal siapa Tuhannya. Karena dia mengenal siapa Tuhannya, sehingga dari semua perkataan yang pada saat orang meragukan dia, perkataan Daud cuma satu, Tuhan sering menolong aku. Pada saat kita dihadapkan dengan fakta yang tidak bisa dirubah, apakah kita bisa ingat kepada Tuhan yang sering menolong kita? When David faced Goliath, he didn't talk about how dangerous Goliath was. He talked about how great God is. Jadi, don't talk fear, talk faith. Jangan membicarakan ketakutan, tapi bicarakan iman. Jangan bicarakan fakta yang membuat kita takut, tapi bicarakan, deklarasikan iman, sampai ketakutan itu pergi. Jadi, iman harus lebih besar daripada ketakutan. Jadi, pada saat kita tidak bisa merubah fakta, tapi ingat, pengenalan akan Tuhan memampukan kita melihat masa depan yang dapat dirubah. Sekian teman-teman, semoga menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Ada tanggapan nggak nih? Persiapannya cukup mantep nih si Krisantina pada malam hari ini. Ada tanggapan nggak teman-teman? Punya pengalaman yang kayak sakit hati sama orang atau bagaimana? Tadi kan Krisantina kan bilang kan, perkatakan iman, perkatakan kebaikan Tuhan, perkatakan firman Tuhan, pikirkan yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci. Memang prakteknya nggak gampang. Kita butuh teman-teman yang ngingetin kita. Memang beda buku ini bukan nunjukin kita suci, enggak ya. Justru kita ini butuh gitu loh. Saya bagiin 1-2 bab atau berapa bab itu juga mengkoreksi saya gitu loh. Saya ingat apa yang saya sharingkan, apa yang saya baca, itu enggak gampang lupa. Saya percaya, saya bikin PPT ini juga mengingatkan saya, oh ya seperti ini ya, seperti ini. Jadi mengenal alur pikirannya si penulis ini gitu loh. Oh seperti ini, tapi dasar firmannya kan kuat gitu loh. Nah, ada lagi nggak mau sharing? Aduh siapa lagi ya, yuk silakan yuk. Belum kita lanjut ke bab 17. Ya, shalom semuanya. Aku mau sharing. Jadi gini. Shalom Tiwi ya, gimana Tiwi? Luka hati itu justru bisa memberkati orang lain. Jadi
luka hati itu justru membawa mujizat bagi orang lain. Aku mungkin bisa kasih contoh, kasih judul seperti itu. Jadi gini, saya masih tinggal sama mertua. Nggak mungkin namanya tinggal sama mertua nggak ada gesekan-gesekan. Nggak mungkin banget. Dan ini adalah di tahun ke-13 gitu. Tapi saya bersyukur, haleluya, saya kalau mengingat ini bagian dari proses perjalanan rohani saya. Kenapa Tuhan izinkan saya untuk tinggal satu rumah dengan mertua? Gitu. Justru di sini pertumbuhan iman saya jadi bisa dibilang berproses. Ketika diproses, nggak boleh protes, pasti akan ada progres. Itu saya alami. Bagaimana saya, nggak mungkin saya nggak ada akar kepahitan. Itu pasti. Tapi ketika saya sadar, saya harus melepaskan akar kepahitan itu satu persatu, pintu yang selama ini tertutup Tuhan bukakan. Seperti itu ketika saya melepaskan pengampunan. Nah, yang saya mau ceritakan di sini, justru kenapa Tuhan tempatkan saya di sini, justru saya bisa memberkati teman-teman saya yang mengalami hal serupa, gitu loh. Sampai suatu saat teman saya, ini mertuaku kayak gini, tapi saya cerita, wes Caca itu harus bertahan, gitu loh. Mas, dia lambat laun, akhirnya sebulan, 2 bulan, bahkan hampir 1 tahun, sampai dia bisa ngomong, Wi, makasih banget ya, Wi, ya. Kenapa Tuhan pertemukan aku sama kamu? Apa sih Mbak omong ke itu tak praktek, no. Dan puji Tuhan memang benar. Di mana yang mertuanya dulu tuh nggak pernah ibaratnya mau makan makanannya, masakan temanku itu. Nggak pernah mau ngajak bareng. Tapi pas dia ulang tahun kemarin, mertuanya justru ngajak dia makan. Di samping itu sekarang kalau Dek Ruko tuh kalau ya nggak masakin, nggak temanku itu, mertuanya nggak mau makan. Seperti itu. Jadi ya, jadi mungkin menurut aku belum bisa dilunakkan seperti mertua temanku, tapi aku percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya waktu. Waktunya Tuhan bukan waktu saya, itu saya imani aja. Maksudnya kenapa saya tetap bertahan di sini? Nggak mungkin juga tiap hari ketemu. Ya meskipun saya udah di tempat seperti ini, tapi tetap ada yang namanya saya buka celah itu ada. Saya nggak bisa jaga hati juga pernah. Akhirnya kita bentrok dan itu mempengaruhi jujur hubungan saya sama suami juga. Tapi ketika saya berdoa, saya selalu katakan bertahan gitu. Tapi akhirnya memang saya meyakini aja segala sesuatu akan indah pada waktunya. Indah pula ketika mungkin ya meskipun saya ada rumah sendiri, tapi tetap saya harus tinggal di sini. Ya buat saya nggak masalah. Ya pasti Tuhan punya rencana, saya imani. Apa yang sudah Tuhan berkati untuk keluarga saya, akan Tuhan berkati untuk selama-lamanya. Kenapa saya masih ditempatkan di sini? Mungkin saya untuk bisa menguatkan teman-teman saya yang memang masih tinggal satu rumah dengan mertua. Seperti itu. Jadi yang saya alami di sini bagaimana menjaga hati. Saya nggak bisa merubah mertua saya, tapi hati saya dulu yang harus dirubah. Yes. Seperti itu. Thank you, Sekian, Dewi. terima kasih. Jadi Roma 8:28 ya. Gak benar juga kan seperti firman-Nya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu, jagalah hatimu, bukan hati mertuamu, jaga hatimu. Jadi kita masing-masing menjaga hati kita sendiri. Setiap kita pasti pernah mengalami punya hubungan sama mertua kan, tapi kembali seperti tadi, bagaimana kita mengatur cara pandang kita, cara pikiran kita. Jangan berfokus pada luka, tapi kita mau belajar keluar, mundur sebentar, bekerja sama dengan firman, lihatnya dengan cara pandang firman. Supaya pada waktu kita bekerja sama dengan cara pandang firman, kita tahu bahwa kasih yang kita tanam itu pasti tidak akan pernah salah gitu. Investasi kasih aja terus. Walaupun ya memang nggak gampang, saya ngerti perjalanan ngelewatinnya gak gampang, tapi kasih pasti akan memenangkan segalanya. Investasi kasih aja. Kebetulan puji Tuhan, saya sama mertua saya sangat akrab. Sampai seperti orang-orang sangkain saya anaknya dia malah. Suami saya yang disangkain itu mantunya gitu, kalau kita lagi pergi bareng gitu. Tapi bukannya terjadi seketika, proses dari kita mau saling menerima, mengerti gitu. Jadi, I think jawabannya cuma investasi kasih sih.
pengertian, kasih, dan selalu membayangkan one day kita juga jadi mertua. Posisinya one day kita juga bakal jadi mertua. Gitu. Jadi kalau kita mau dimengerti, kita juga harus mengerti dia gitu. Semangat. Thank you. Ayo, siapa lagi? Tadi Fanny B mau ngomong tuh. Ayo, Berliana juga. Ya, bersyukur ya kalau saya tidak bisa dibilang tidak punya mertua. Jadi saya tidak pernah merasa bentrok sama mertua. Saya nggak ngerti ya apa kalau bentrok sama mertua ya. Karena mertua laki saya tidak ngurusi kita, mertua sambung suami saya juga nggak pernah ngurusi. Jadi ada suka dukanya sih, karena ya lu ngurusi dewe, ngurusi sendiri. Apapun yang terjadi ya urusan sendiri. Jadi ya itulah suka dukanya. Dukanya, sukanya ya tidak pernah diurusi. Apapun yang terjadi ya gitu. Saya jadi tidak pernah bentrok. Cuma yang laki ada miskomunikasi, mispersepsi aja. Tapi pada masa hidup terakhirnya itu ya baik-baik saja. Gitu. Maksudnya tidak terjadi gitu. Dia meninggalnya dengan damai sejahtera. Saya tadi tertarik dengan kalau tadi yang dibilang Tina itu, kalau kita saling mendoakan kita juga sembuh gitu ya. Saya pernah ketemu sama orang yang dia pelit mendoakan gitu ya. Jadi ada teman saya di tetangga saya punya mama sudah tua. Dia itu kan suka tante-tante itu suka ngobrol sama saya gitu ya. Jadi dia suka ngomongi mantunya. Jadi teman saya punya suami. Jadi teman saya punya mama suka gosip ke saya, suka ngobrol ke saya gitu ya. Jadi dia bilang, itu mantu saya itu suka pakai motornya cucunya. Jadi cucu kesayangannya itu kalau mau pakai motor selalu dipinjam sama papanya gitu. Jadi cucunya marah. Terus saya kasih solusi kan sama itu tantenya. Saya bilang, tante kalau berdoa, dia kan agama Katolik katanya. Tante kalau berdoa ya doakan mantunya supaya diberkati usahanya, supaya dia bisa beli motor sendiri. Nah, itu kan solusi dari saya. Jadi kamu kalau doa ya doakan mantumu juga supaya dia punya uang lebih untuk bisa beli motor gitu, supaya motornya anaknya tidak dipakai gitu kalau mau pergi kuliah bentrokan gitu kan. Terus dia bilangnya gini, ya buat apa? Wah terlalu enak buat dia, saya itu cuma mau doakan anak saya sama cucu saya, mantu saya malah tidak mau doakan, saya tidak mau, biarin dia gini. Saya pikir gini, saya bilang, wah ini orang dia tidak bisa mengerti ya. Katanya itu kalau saya mendoakan itu terlalu enak buat mantu saya. Saya bilang, memang cara pandang orang yang tidak mengerti jalannya Tuhan itu merugikan diri sendiri gitu ya. Tetapi kalau kita tahu Tuhan itu cara kerjanya Tuhan, tentunya kita akan menyetujui ya. Maksudnya, oh iya ya saya harus mendoakan supaya gini. Nah, dari sana kita bisa melihat cara pandang orang manusia secara duniawi maupun cara pandang Tuhan itu berbeda gitu. Jadi kalau seandainya seperti tadi Tina bilang, kita tidak bisa memandang ke belakang, kita memandang ke depan. Nah, betul. Kalau seandainya kita memandang ke depan, oh nanti kalau dia punya duit beli motor sendiri, itu kan kita pandang ke depan. Tetapi dia selalu, tetangga saya mamanya itu selalu melihat ke belakang bahwa disakiti, ya apa anaknya disiksa mungkin ya gimana. Nah itu kan karena dia terluka. Ya, dia tidak bisa mengampuni. Saya selalu memberikan pandangan-pandangan gitu ya. Saya selalu memberikan pandangan-pandangan. Gini loh, gini. Tapi dia selalu, keenakan, gini. Saya bilang, ya sudah, kamu hidup di masa lalu, tapi harusnya itu ada win-win solution. Tapi dia tidak bisa gitu. Seperti itu. Kalau saya sih motonya gini ya. Orang bisa melakukan kesalahan yang menyakiti kita setiap hari. Jadi saya selalu motonya atau bukan ya, prinsip hidup saya sekarang sejak saya tahu bagaimana jalan kerjanya Tuhan.
itu adalah saya mengampuni setiap hari dan mengucap setiap hari. Itu dua yang saya sampai hari Sudah ini. paling benar itu. Mengampuni setiap hari dan mengucap syukur setiap hari. Kan katanya ada orang seperti gini. Oh, saya sudah ngampuni. Saya sudah ngampuni. Saya bilang, orang tidak cukup mengampuni, cukup sekali. Orang berbuat salah terus. Jadi ada orang dia pelit. Dia bilang, saya cukup satu kali mengampuni. Saya tidak akan mengampuni lagi, gini-gini. Saya bilang, ya adakah ya Tuhan 7 kali 70 kali? Itu berarti selalu. Nah, berarti saya mengambil kesimpulan setiap hari pun bukan cuma setiap hari sekali gitu. Enggak. Setiap hari berkali-kali gitu. Nah, apapun setiap hari berkali-kali. Nah, itu pun mengampuni gitu. Terutama juga mengucap syukur tidak cukup sekali, ya berkali-kali gitu. Jadi ada dua hal itu kalau kita pegang memang menyakitkannya. Mengucap syukur kalau kita dalam keadaan malang, mengucap syukur, wah itu susah banget gitu ya, susah banget. Rasanya itu dari mulut keluar tidak bisa. Saat kita suka ya kita gampang mengucap syukur, tapi jikalau kita dalam kemalangan kan susah. Tapi kita harus belajar. Tapi jadi luar biasa justru. Pada saat kemalangan bisa mengucap syukur itu lebih luar biasa. Nah, itu di situ pelajaran penting. Nah, kalau kita mengampuni kalau dosanya atau kesalahannya orang kecil sama kita, oh gampang. Orang pinjam kita 100.000 tidak bayar, oke, 100.000 doang. Coba sampai banyak lah. Susah kan mengampuni. Makanya saya bilang mengampuni itu juga ada seninya. Kalau saya bilang doa yang paling cepat dijawab Tuhan adalah doa minta kemampuan untuk mengampuni orang. Itu doa yang sangat cepat dikabulkan Tuhan. Kalau kita berani meminta, kadang-kadang kita itu tahu ya, kalau kita minta pasti dikabulkan. Saya pernah sampai saya tidak mau minta sama Tuhan karena saya tahu jikalau saya minta sama Tuhan itu pasti belas kasihan ada. Jadi saya itu sampai saya tidak mau Tuhan, saya tidak mau minta kamu tuh memberi saya kemampuan untuk mengampuni. Tapi Roh Kudus itu luar biasa. Dia membuat saya itu tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Pokoknya itu kepala saya terus ingat gitu ya. Sampai saya tidak tahan, sampai saya bilang, ya wes. Tuhan buat saya bisa mengampuni si A, si B, C. Nah gitu. Nah itu seperti itu loh pikiran jelek saya, pikiran jahat saya gitu. Jadi saya tahu kalau saya mengucapkan Tuhan buat saya bisa mengampuni, saya memang tidak bisa, tapi saya tahu kasih karunia-Mu membuat saya mampu. Itu kalau saya ucapkan itu pasti saya bisa. Oleh karena itu punya pengalaman enggak, Van? Kira-kira pengalaman yang menyakitkan yang bisa bikin kamu mengampuni? Pengalaman menyakitkan? Ya pengalaman menyakitkan. Iya, yang contohnya. Yang tadi loh, yang bikin kamu mau mengampunin tiap hari itu kesakitannya apa? Kalau saya itu ya orang yang paling dekat, kayak suami, kayak anak, itu kan yang paling kita tahu. Betul. Saudara kita, saudara kandung itu loh. Ada hal-hal kan, ada pernah saudara kandung saya itu makanya kalau kita mengharapkan manusia itu kecewa. Saya mengharapkan bantuan tapi tidak ditolong. Itu kecewa. Ya benar kecewa. Tapi Tuhan itu tahu, Dia itu bisa saja menggerakkan siapa saja. Dia bisa bilang, oh kamu jangan bantu, saya mau lihat ya apa dia itu prosesnya, dia apa menghakimi atau apa. Ya seperti itu, tapi di saat genting Tuhan tidak membantu gitu, tapi Dia cara beda, bukan dengan pikiran kita. Oh saudara kita yang harus bantu, enggak. Tuhan pada saat itu Dia bilang gini, saya akan kirim burung gagak. Burung gagak. Jadi bantuan itu dari orang lain yang tidak pernah saya pikirkan. Dia yaitu burung gagak. Saya bilang, oh jadi dia burung gagaknya. Waduh. Seperti itu saya tidak bisa membayangkan. Dia kirim burung gagak. Tuhan bilang saya kirim burung gagak. Saya bilang, wah saya seperti siapa ya burung gagak itu ya. Jadi Elisa itu, ya. Ya. Jadi itu yang saya selalu, sejak itu saya bilang, Tuhan kamu bisa melakukan apa saja. Kita tidak mengharapkan manusia. Kadang kita mengharapkan kepada orang yang kita kenal, itu kita kecewa. Iya, betul banget. Bisa lewat siapa saja, bahkan orang yang kita tidak kenal, atau mungkin sudah kita tidak mengharapkan. Karena saya tahu yang burung gagak itu teman saya, itu pelit gitu loh. Kok bisa gitu loh. Kok bisa loh, pelit, perhitungan gitu ya.
Tapi saya tahu itu kalau tidak digerakkan Tuhan tidak bisa gitu ya. Makanya itu yang membuat saya sekarang ini hidup berdasarkan kasih karunia itu benar-benar seperti aku selalu bilang Roni Daud Simeon ngomongnya ngeri-ngeri sedep. Ngeri-ngeri sedep itu ya itu ngeri-ngeri sedep, hidupnya seperti itu. Jadi kita mengampuni dan mengucap syukur. Itu moto yang saya pakai. Itu saja, terima kasih. Mengampuni dan mengucap syukur. Thank you, Kalau dari yang Fani barusan sharing itu melatih mengampuni terus-menerus itu memang itu untuk melepaskan jerat yang mengikat kaki kita untuk maju ke depan. Dengan kita melatih terus mengampuni terus kita sedang membuang racun pelan-pelan supaya luka yang tadinya beracun itu lukanya jadi tidak beracun seperti proses yang tadi kan. Berubah dulu. Amin. Luka yang beracun yang menguasai kita terus lama-lama racunnya keluar karena kita melatih untuk mengampuni. Pengampunan itu sama mengucap syukur itu adalah tindakan iman. Tindakan iman itu seperti kita exercise di gym, perlu dilatih terus. Nggak bisa sekali terus langsung udah terima, nggak bisa. Mau berotot imannya, latih terus, latih mengampuni setiap kita ingat sampai pada saat kita ingat lagi, udah nggak ada sengatnya tuh, udah nggak ada sakitnya. Pengampunan itu udah benar-benar faktanya seperti fakta itu orang menyakiti, tapi keputusan kita untuk melepaskan pengampunan dan mengucap syukur itu adalah keputusan kita sendiri. Seperti yang tadi si kejadian sama Tiwi, itu pernah kejadian sama aku juga, bukannya aku sama mertua aku baik-baik terus, aku pernah juga konflik karena ipar aku memutarbalikkan semua perkataan aku ke mertua aku, sampai mertua aku salah paham. Tetapi keputusan kan ada di tangan aku. Sikap hati aku kan yang menentukan, bukan sikapnya ipar aku yang menentukan. Damai sejahtera aku, sukacita aku yang tentukan dari sikap hati aku gitu. Jadi aku tahu banget, aku kenal mertua aku kan mantu pertama, aku kenal banget mertua aku. Jadi aku terus menanamkan kasih. Dia salah paham, dia marah-marah, aku senyum-senyum, aku tetap pokoknya menanamkan kasih ke dia gitu, nggak langsung berubah dong, perlu proses. Berapa lama merasa teraniaya dulu, disalah-salahin terus, pokoknya dia jadinya sensi, tersinggung-singgung terus gitu karena di ini. Tapi nggak apa-apa, kebenaran itu pasti akan muncul. Sampai suatu saat dia disadarin justru sama suami aku. Dia ceritanya ngomong apa gitu ke suami aku, terus suami aku bilang gini, Ma, itu bukan perkataan yang biasa diperkatakan sama istri dia ya, maksudnya dia sama aku gitu. Itu istri gue nggak pernah ngomong kayak gitu. Itu bukan perkataan yang keluar dari istri gue gitu. Coba Mama pikir-pikir lagi. Mama kenal mantu Mama ini udah lama. Mama yang tahu dia hatinya seperti apa dia pernah ngucapin kata-kata yang seperti itu. Coba Mama pikir-pikir ulang gitu. Bukannya belain istri sih, Mama pikir-pikir. Terus dia bilang, iya sih, kayaknya Tina memang dari dulu nggak pernah ngomong kayak gitu, tapi katanya dia Tina ngomong gini-gini, katanya kan gitu. Tapi aku nggak pernah melakukan pembelaan apapun. Aku tetap sayangin dia, aku tetap perlakukan dia benar gitu. Karena prinsip aku cuma satu. Tuhan bilang, hormatilah orang tuamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Dia orang tua, pokoknya aku nggak mau kurang ajar. Dia perlakuan aku nggak mau kurang ajar. Terus bisanya aku tetap menjaga semua norma-norma muslim. Terus sampai akhirnya satu saat, terus dia tiba-tiba dia ngomong sama aku. Kayaknya dia ngarang-ngarang ya semuanya gitu. Kayaknya dia ngarang-ngarang ini semua. Pokoknya akhirnya dia sadar sendiri, dia berubah sendiri sikapnya semua. Terus karena apa? Karena aku hebat itu, karena enggak. Aku percaya banget karena doa. Karena aku lepasin pengampunan dan aku terus menginvestasikan kasih gitu. Pokoknya aku percaya kasih mengalahkan segalanya. Jadi aku mau menarik mundur, itu kan peristiwa kan? Kita mau milih terluka atau enggak dengan peristiwa itu. Aku menarik mundur, diam sesaat, connect sama Tuhan, bekerja sama firman bahwa kasih itu akan mengalahkan segalanya. Jadi aku tidak membiarkan luka itu melukai aku. Peristiwa itu melukai aku berpikir ulang, memakai pikiran Kristus untuk melihat
peristiwa itu gitu, memilih peristiwa itu, akhirnya malah luka itu jadi menguatkan aku kan. Sekarang kalau aku dengar teman-teman yang punya masalah sama mertua, aku lebih bisa nguatin karena aku punya pengalaman. Aku pernah disalah mengerti mertua, aku pernah disalah mengerti ipar, tapi akhirnya mereka semua sekarang sayang banget sama aku gitu. Sangat sangat bela banget gitu sama aku. Bukan karena aku yang hebat, karena aku mau kerja sama Firman. Jadi aku belajar melakukan yang tidak sesuai dengan emosi aku gitu, tidak membiarkan emosi yang menguasai aku. Jadi seperti yang tadi Fani bilang, melatih diri mengampuni, melatih diri mengucap syukur, melatih diri melakukan semua yang sesuai dengan firman, udah paling benar. Udah pasti nanti ujung-ujungnya kita terima semua yang membebaskan kita dari racun-racun, membebaskan kita dari fakta yang tidak bisa dirubah menjadi masa depan yang bisa dirubah gitu. Akhirnya sekarang bukannya suatu kegembiraan sih sama aku, tapi aku mesti bilang justru ipar yang jelek-jelekin aku itu sekarang malah berpisah dari suaminya, gitu. Malah selesai dia malah dia ini. Tapi itu bukan suatu pencapaian, bukan suatu yang mesti dibanggakan. Cuma maksud aku, ya lihat kalau orang jelek-jelekin kamu tuh pada akhirnya akan nampak gitu mana orang yang benar dan orang yang tidak ini kan akan kelihatan pada akhirnya, nggak perlu membela diri gitu. Yang penting kamu terus lakukan kebenaran. Ya, panggilan dari Tuhan ya akhirnya ya. Ya, benar. Ya, Bu Tamba. Aku mau share sedikit dari 2 Raja-Raja 2 yang tadi ayat 19. Saya sangat diberkati tadi waktu dibagikan sama Tina. Saya bacakan ayatnya. Penduduk kota itu datang kepada Elisa dan berkata, "Lihatlah kota ini letaknya baik seperti yang tuanku saksikan sendiri, tetapi airnya tidak baik dan telah menyebabkan keguguran bayi di kota ini." Saya bayangkan gitu. Kalau tampilan kota ini kan baik, pasti kotanya indah, teratur, rapi, pokoknya baguslah dilihat gitu ya, dilihat mata. Tetapi ada satu yang terjadi, yaitu tadi faktanya tadi ya, bahwa di situ tuh banyak bayi yang gugur, gitu. Pasti awalnya mereka nggak tahu ya, kenapa ya, kok sering kegugurannya ibu-ibu hamil di kota ini, ada apa ya gitu. Saya yakin itu pasti ada prosesnya ya, sampai mereka menyadari bahwa oh ternyata sumber airnya tidak baik, tidak sehat, dan akhirnya mereka pergi ke Nabi Elisa gitu. Saya mengingat perjalanan hidup setiap orang, termasuk saya juga gitu ya. Seringkali kita yang kelihatannya di luarnya aman-aman saja, baik-baik saja, seperti tidak ada masalah gitu loh, ya. Tetapi ada satu yang membuat bertanya gitu. Kenapa ya kok banyak janji Tuhan yang gugur di dalam hidupnya? Saya punya teman mengalami hal yang seperti ini, ya. Ya mungkin saya juga dulu pernah mengalami gitu. Tapi teman saya ini sampai hari ini masih mengalami. Ada banyak janji Tuhan yang gugur. Salah satu contohnya, kalau buka usaha selalu bangkrut, selalu rugi, pokoknya secara ekonomi nggak ada maju-majunya. Ya, itu salah satu contoh ya. Saya memberikan satu nasihat begini. Coba introspeksi diri, merenung, selidiki hati. Lalu dia bilang gini, saya sudah bosan berdoa karena Tuhan tidak pernah dengerin doa saya.
Waduh, saya bilang, ini kenapa bisa begini gitu. Nah, yang terjadi sebenarnya adalah seperti kasus di Yeriko ini. Sumber air di dalam kehidupannya itu, mata air dalam dirinya itu sebenarnya yang bermasalah. Pahit. Mungkin sudah tercemar dengan banyak hal, dengan luka-luka, dengan kepahitan, dengan kekecewaan. Dan mata air dalam dirinya itu udah nggak sehat. Gitu. Ketika itu nggak sehat, teman-teman, aduh, maka dampaknya adalah hubungan kita dengan Tuhan nggak bagus. Ada banyak hal yang gugur. Saya senang dengan Samuel ya. Samuel ketika dia masih kecil, tidak satu pun firman Tuhan diizinkannya atau dibiarkannya gugur dalam dirinya. Itu keren loh, itu Samuel. Mungkin ini menjadi perenungan buat kita ya. Ada enggak masalah hati, masalah sumber mata air di dalam diri kita bermasalah sehingga terjadi keguguran rohani di dalam hidup kita. Nah, ketika itu terjadi, yuk kita minta Tuhan selidiki gitu. Karena seringkali kita nggak sadar bahwa sebenarnya ini di hati tuh, ya. Ada yang salah gitu. Dan salah satu caranya adalah seperti yang dibilang Fani tadi, ya setiap hari berproses. Kalau dalam hal pengampunan masih kendala, masih bermasalah, masih belum tuntas, masih belum beres, ya udah setiap hari, setiap saat kita katakan, Tuhan, berikan aku kemampuan untuk mengampuni dan saya ampuni si A, si B, si C gitu. Karena kan perjalanan kita ini ya setiap hari itu proses. Setiap hari proses. Mengenal Tuhan juga punya proses. Mengampuni juga punya proses gitu. Jadi jangan sampai, saya berharap gitu ya, jangan sampai dalam perjalanan rohani kita, dalam hidup kita terjadi keguguran rohani. Harusnya kita ini menjadi secara rohani ini punya rahim yang subur gitu. Dan itu kita melahirkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa, membapai jiwa-jiwa yang betul-betul kita efektif dan produktif lah kitanya gitu. Ya, itu makanya yuk kita jaga mata air di dalam hidup kita harus sehat. Itu sih yang saya mau tambahkan. Terima kasih, Tim. Thank you, Bu Terima kasih, Bu Tamba. Tamba. Ya. Jadi untuk beresin tuh harus tahu akarnya dulu ya, Bu ya. Tadi ya Ibu tadi bilang ya, Bu ya. Introspeksi dulu ya kita ya. Harus menyadari akar pahitnya di mana. Pasti Roh Kudus tunjukkan kok di mana ada sesuatu yang kita harus dibereskan gitu. Dan itu setiap hari, setiap saat bahkan seperti yang dibilang Fani tadi. Supaya tidak sampai menghitam. Jangan sampai menghitam dong. Ya. Cepat-cepat diberesin. Ibaratnya kalau air itu udah keruh gitu, langsung disehatkan ya, Tin. Tadi kan guna garam udah dibilang. Jadi kira-kiranya air nih hidup kita, hati kita baru keruh sedikit aja, kita sudah sadar gitu, udah ngeh gitu. Kok ini sepertinya mulai keruh dikit nih, wah langsung disuling lagi, langsung dijernihkan lagi gitu. Ya itu ada pemberesan setiap saat. Tapi kalau tadi ayat 19 itu memang selain yang Bu Tamba tadi jelaskan itu semua, kalau buat yang benar-benar tegas aku tangkap di situ adalah benar-benar perlu pengakuan gitu loh. Walaupun kelihatannya kita baik-baik saja, kelihatannya kita seperti kota yang baik-baik saja,
Tapi untuk mengalami yang namanya pemulihan dan kesembuhan itu benar-benar diperlukan pengakuan. Tetapi dia mau mengakui semuanya kelihatannya baik-baik aja, tetapi airnya Menyadari. tidak baik. Tapi ada airnya tidak baik. Di negeri ini sering ada fakta yang dia mau akui. Ada fakta yang dia mau akui supaya ada keterbukaan. Kalau ada keterbukaan baru bisa ada pemulihan dan kesembuhan gitu. Kerendahan untuk mengakui ada loh lukanya di sini gitu. Akarnya itu dia kasih tahu. Iya sih, benar sih. Kayak tadi Bu Tamba sama Cik Kristantina bilang. Jadi memang keterbukaan tuh mendatangkan pemulihan. Jadi kalau aku tuh nggak membuka diri sendiri, aku nggak buka hatiku juga, aku nggak akan ini. Tapi ternyata ketika aku berdoa, ya Roh Kudus tuh ini loh, kamu harus mengampuni dalam hal ini gitu loh. Makanya aku ini, kalau secara pribadi aku nggak bisa mengampuni, tapi karena aku, Tuhan tolong aku, pasti aku bisa mengampuni. Dan ketika aku sekarang berdebat itu, pasti yang aku ingat pada saat itu, jadi pas kejadian, ini aku sharingkan aja nggak apa-apa. Aku nggak perlu malu, ngapain malu, namanya kesaksian. Jadi pernah ketika mertua aku tuh marah, padahal aku tuh nangis karena aku nahan terima kasih ya Tuhan. Maksudnya tetap mau bersuka cita. Aku mau mengasihi mertua aku seperti Engkau mengasihi aku Tuhan. Aku tuh nangis. Nah dikiranya mertua aku percuma, aku tuh nggak butuh air matamu. Jadi dikatanya tuh aku tuh menangis sih. Mertua aku ngomong apa? Padahal aku menangis bener-bener ya ampun aku sih sampai ya ampun Tuhan, kalau bukan karena Engkau Tuhan, aku nggak mungkin bisa sekuat ini, seperti itu. Jadi ya, kalau secara diandalkan Tuhan gitu, kalau aku sendiri mungkin nggak bisa, daging lemah banget. Seperti itu. Semua nggak ada yang bisa kalau ngandelin kekuatan sendiri. Itu semuanya karena kasih karunia dan pimpinan Tuhan baru kita dimampukan kan. Nggak ada yang hebat di sini tanpa Tuhan. Yes. Tirsa atau Beriana mau tambahkan? Ya, kalau saya di sini kan ada bilang nih, Cik Kristantina itu bab 16 ya? Iya, bab 16. Fakta yang tidak bisa diubah tapi masa depan dapat dirubah. Ya, di sini kan ada tuh dikasih tahu ada peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak melukai, tetapi menjadi peristiwa-peristiwa yang melukai. Mengapa hal itu terjadi? Karena kecenderungan orang yang terluka itu salah sangka, salah duga, dan salah persepsi. Biasanya ketika peristiwa-peristiwa yang melukai itu diklarifikasi, membuat kita mampu melihat gambaran utuh dari peristiwa itu, dan secara otomatis laras kemarahan, kebencian, dan ingin membalas melukai itu diturunkan. Iya. Gambaran utuh banyak diantara kita menjadi tersesat. Ya minggu kemarin tuh lucu ya, saya tuh ada teman telepon, terus obrolannya sih random, terus tiba-tiba dia bilang, saya nanya, kayaknya nggak mungkin gitu dalam berkomunitas tidak melukai dan tidak dilukai. Oke. Mungkin saya yang dulu tuh tidak terlalu menyenangkan, jadi saya juga tahu nggak mau juga pura-pura betul kalau luka itu tanggung jawab orang itu gitu. Tapi saya juga menyadari ya kadang juga saya ada di posisi saya karena tidak mengerti banyak hal membuat orang terluka, sandung sana sandung sini, tusuk sana tusuk sini gitu. Nah saya ngomong ke teman saya ini obrolannya random, terus saya tanya, pernah nggak terluka gitu dengan saya? Terus dia bilang, oh saya tuh mau ngomong 13 tahun lalu saya tuh punya rasa bersalah yang saya tuh mau beresin dengan kamu. Oh rasa bersalah apa gitu. Jadi ceritanya waktu itu kita pernah tuh pesen tiket mau liburan ke Bali. Pesen tiket, tapi karena sesuatu hal nggak jadi pergi. Nah buat saya nggak jadi pergi itu karena kebetulan ya waktu itu agak susah lah, banyak prosedur yang tidak memungkinkan untuk pergi. Tapi buat teman saya, dia nangkepnya dia nggak jadi pergi ke Bali itu karena salahnya dia. Jadi dia 13 tahun hidup dengan rasa bersalah, nggak pernah nemuin saya, terus nggak pernah ngedatengin buat ngomongin tentang tiket itu.
Baru kemarin dia bilang, sorry ya 13 tahun lalu kita harusnya ke Bali, tapi nggak jadi karena saya kerja. Hah? Itu kan lucu ya. Terus saya bilang, loh, eh, enggak loh, itu bukan karena kamu kerja, tapi saya juga memang nggak bisa gitu. Banyak hal yang nggak bisa dilakuin gitu supaya bisa pergi. Oh gitu, saya 13 tahun dong merasa bersalah. Kita nggak jadi pergi karena saya. Terus eh, selama itu gitu, saya sih nggak ngerasa bersalah ke dia ya, karena buat saya pengertiannya saya nggak pergi karena memang prosedurnya nggak bisa gitu waktu itu. Tapi ya itu ya, luka yang seharusnya tidak jadi luka gitu. Dan betapa pentingnya beres-beres gitu. Ada hal-hal yang mungkin kita perlu datengin ke orang untuk bukan untuk minta pertanggungjawaban dia ya, tapi mungkin untuk mengklarifikasi. Saya nih daripada salah paham, saya minta kejelasan, atau saya minta nih dari persepsinya kamu tentang peristiwa ini yang beres. Keterbukaan ya. Iya, ya mungkin tidak harus menunggu 13 tahun ya. Terus saya Iya. bilang, apa nggak secepatnya waktu itu datangin ke saya terus bilang tentang itu gitu. Harus nunggu dulu momennya kayak gini 13 tahun, terus salah lagi lukanya. Udah luka, salah lagi. Kan jadi untung hubungannya tidak rusak gitu kan itu. Tapi dari situ saya belajar untuk ya tiap hari itu memang adalah waktu yang sangat pas, waktu yang sangat tepat untuk beres-beres gitu. Untuk bersih, untuk tiap kali introspeksi, tiap kali lihat ke dalam, apakah saya ada luka atau apakah saya secara tidak sengaja saya melukai gitu. Itu dua sisi ya, yang kadang kan kita suka digerakin juga. Kamu tadi ngomongnya salah, jangan gitu. Say sorry, kadang itu harus dilakukan gitu. Tapi ada juga hal-hal yang ketika saya juga terluka dan orang lain tidak say sorry ke saya, ya bukan bagian saya gitu untuk menuntut itu, tapi bagian saya ya ngeberesin hati saya. Karena balik lagi yang tadi dibilang Bu Tamba, saya ngerasa gitu minggu-minggu kemarin tuh saya tuh tipenya agak cuek ya, jadi sebenarnya nggak gampang untuk sakit hati. Tapi nggak tahu minggu kemarin apa yang terjadi, nggak mungkin karena cuaca sih yang lagi mendung gitu, jadi kok tiba-tiba tuh ada hal-hal yang biasanya nggak jadi masalah gitu. Biasanya PMS perempuan, kali. iya biasanya perempuan PMS. mau datang bulan. Bukan, tapi Bener nggak? bukan. Oh. Tapi apa masalahnya internal ya? Ya mungkin si orang itu tuh lagi sibuk, tiba-tiba dia ngechat sesuatu satu kalimat yang kan kalau saya kerjakan pakai WA web, jadi chat itu ada notifnya, terus tiba-tiba dia tuh chatting satu kalimat yang buat saya itu cukup keras, dan loh kok ngomongnya gitu. Mungkin dia juga dia salah, dia tarik sih, dia delete, tapi kan saya udah baca gitu. Terus saya ngerenung, kenapa nih orang ngomongnya kayak gitu? Kalau digituin gitu. Tapi balik lagi saya paling susah tuh kalau misalnya kita jalan dengan Tuhan, kalau udah urusan luka kita nuntut tuh paling susah ya. Yang paling gampang tuh ya udah kalau kamu luka itu benar-benar murni urusanmu gitu. Orang itu mau sengaja atau enggak, dia lagi kondisinya baik-baik atau enggak, dia lagi hatinya lagi stabil atau enggak, itu abaikan gitu. Jangan jadi satu tuntutan yang minta pertanggungjawaban, karena gak akan beres-beres gitu. Ya kalau orang itu mengakui dia melukai, sadar melukai, kalau enggak mau nuntut kemana gitu, ke pengadilan, mau berdebat sesengit apa gitu, tapi nggak akan pernah ada ujungnya gitu. Dan minggu kemarin tuh saya belajar untuk kalau orang luka tuh ya kelihatan ya, wajahnya tuh beda ya. Kalau orang apalagi yang luka sudah memendam lama gitu. Itu yang luka menua itu yang 13 tahun mukanya kayak gimana kira-kira? Nah itu saya belum ketemu setelah dia pengakuan, apa berbeda? 13 tahun loh. Menciptakan keriput berapa banyak itu? Jerawatan. Ya dia nanya untuk menebus rasa bersalah saya harus apa katanya. Dia balikin tiket saya dan semuanya ditambahin inflasi
13 tahun berjalan. Gitu. Karena ya lucu sih itu, tapi saya belajar untuk luka tuh membuat kita tidak pernah produktif gitu. Saya ngerasa bahwa minggu kemarin tuh minggu-minggu mungkin saya nggak nyalahin orang ya. Saya balik lagi aja, udahlah saya nyalahin diri sendiri bahwa hati saya aja lagi nggak stabil. Hal kecil kok bisa jadi sensi gitu, jadi pemicu. Dan saya ngelihat gitu bahwa di momen itu saya jadi nggak produktif ketika saya harus ngurus orang, ngobrol sama orang, ngerjain ini itu. Ada satu kemunduran gitu, ada satu yang biasanya saya mungkin bisa melakukan itu maksimal, ini maksimalnya tuh kayak berkurang gitu, kualitasnya. Dan itu pas malam kemarin tuh saya, Tuhan kok kayak ada yang nggak beres gitu. Dan ya paling seneng tuh kalau malam ya ketika Tuhan tuh mengoreksi gitu dan bilang, kamu tuh hatinya lagi nggak baik-baik, kamu terluka, kamu kecewa gitu dengan orang ini, dan itu tuh membuat kamu tuh nggak bisa menjadi seorang yang produktif. Ya kalau sudah ngomong gitu ya udah nangis-nangis, minta beresin Tuhan, terus saya riset ulang hati saya, riset ulang pikiran saya, riset ulang perasaan saya. Karena perasaan tuh yang paling banyak mempengaruhi kalau udah luka ya, riset ulang, nggak pakai perasaan, nggak pakai logika. Tapi ya balik lagi gitu, kembali menjadi murni, kembali menjadi tulus, kembali ke settingan yang seharusnya gitu, supaya ketika saya keluar dari ruang doa saya ketemu orang, saya harus telepon dengan orang, saya harus ngurus ini itu, ya itu adalah terprima yang saya seharusnya berikan gitu, itu adalah yang terbaik yang saya berikan gitu. Itu paling menghambat sih ya, luka-luka itu. Jadi memang penting tiap hari beres-beres, tiap hari introspeksi, tiap hari evaluasi. Kalau saya terluka saya beresin, tapi kalau saya pun melukai orang ya saya harus say sorry gitu, supaya bersih. Kalau udah bersih tuh ya yang ngalir juga bersih, yang ngalir juga murni, orang nerimanya juga murni maksimal, dan wajah saya juga mungkin bisa memancarkan berseri-seri ya karena semuanya beres, nggak ada hambatan gitu ya. Penting sih memang, karena nggak ada satu orang pun yang kebal dari luka. Yes, betul. Thank you, Ci. Highlight yang paling bagus dari Berliana itu melihat ke dalam. Karena kita seringkali begitu kita terluka, kita melihat keluar, melihat orang lain yang melukai kita. Kita bukannya memilih melihat ke dalam, justru yang paling penting kita melihat ke dalam dulu. Kita melihat ke dalam sesuai firman kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita melihat dulu ke dalam, menenangkan diri kita sendiri, mundur sebentar supaya bisa lihat peristiwanya dalam skup yang lebih besar kan. Apakah perlu kita terluka di sini gitu. Kayak temanku yang aku bilang yang lagi menghadapi suaminya dalam keadaan krisis itu, kemarin tiba-tiba telepon, hari ini telepon, kemarin juga dia telepon nangis-nangis, tapi peristiwanya beda. Dia kemarin nangis-nangis, dia bilang semua anak-anaknya kan ini lumayan, suaminya lumayan berkecukupan lah ya. Jadi dia bilang semua anak-anaknya datang cuman fokusnya kepada money gitu, money oriented gitu. Kayaknya terus semua anak-anaknya berkumpul karena harta gitu. Saya bilang, coba kamu mundur sebentar. Kamu diam sebentar dan kamu mundur. Kamu lepaskan semua pikiran negatif kamu dan kamu berpikir anak-anaknya datang semua untuk menunjukkan kasih kepada orang tuanya, untuk memberikan semangat dan kekuatan. Coba kamu pindah ke pikiran yang seperti itu. Pasti kamu akan melihatnya dengan berbeda dan kamu akan menyikapinya berbeda. Tapi kalau kamu berpikir, oh anak-anaknya ngumpul karena motivasinya takut mendapatkan harta, itu mengakibatkan kamu jadi responnya semuanya negatif. Jadi kamu kesel apa-apa gitu. Tapi kalau mundur dan akhirnya berpikir melawan pikiran itu dengan pikiran-pikiran yang sesuai firman kan, melihatnya berdasarkan kasih, jangan berdasarkan ini, pasti akan berbeda gitu. Ya kayak gitulah. Pokoknya kita belajar, sama-sama belajar melihat peristiwa dari skup yang lebih besar, melihat ke dalam ya, Berliana, dan terus berjuang setiap hari
seperti Fani yang bilang sama Ibu Tamba juga, jangan kelihatannya baik-baik, tapi harus mau terus mengakui kalau memang ada racun-racun yang belum dibereskan ya. Silakan Erni, lanjutkan. Iya, oke, thank you. Lumayan nih, satu bab Semuanya. 1 jam hampir. Nah, sekarang bab ke-17. Saya persilakan Fang atau Hartati. Silakan Fang. Shalom teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Saya membawakan bab 17 ya. Judulnya banyak hal berubah ketika kita mengalami perubahan hati, dan perubahan hati itu dimulai ketika kita mengalami pemulihan dan kesembuhan di tingkat hati. Nih, hati yang luka harus dipulihkan. Tapi hati yang luka dipulihkan itu tidak segampang kalau kita ngomong ya. Karena itu harus melewati banyak proses. Kalau secara manusia pasti ngerasa nggak bisa, nggak mampu. Tapi Tuhan itu tidak minta kemampuan kita. Yang Tuhan minta itu kemauan kita. Jadi dipulihkan itu dikembalikan seperti keadaan semula, diperbaiki dari kerusakan menjadi keadaan yang lebih baik. Kalau hatinya luka, kalau pertama yang harus diperbarui itu adalah hati. Kalau hatinya luka, menghitam, seperti gambarannya anak ini ya, kalau dia terluka, wajahnya muram, suram, tidak ada sukacita, tidak bisa mengucap syukur. Biasanya kalau hatinya luka itu isinya cuma sungut-sungut, ngomel, isinya pikirannya sempit. Nah, yang penting yang harus diubahkan itu adalah hati. Berikutnya, kalau kita diubahkan hatinya, otomatis kehidupan kita ikut dipulihkan. Kita tidak bisa skip ya proses atau masalah yang akan kita alami. Kita harus lewati bersama Tuhan. Dan kalau kita tidak menyerah, percaya, Tuhan itu pasti akan memulihkan, yang memberikan kemampuan buat kita. Kalau kita mau berpaling sama Tuhan, Tuhan itu mengulurkan tangannya buat kita. Sehingga kita bisa mengalami proses pemulihan dan kesembuhan. Meskipun kita merasa tidak mampu, tapi kalau kita mau membuka hati kita buat Tuhan, Tuhan itu pasti menjamah hati kita itu dengan kasih-Nya. Karena hati itu adalah penentu arah kehidupan. Bila hati kita itu tidak benar, kalau kita mengalami masalah, yang keluar itu biasanya omelan, kecewa, nggak bisa ngampuni. Isinya cuma manusia kedagingan kita. Tapi kalau hati kita sudah dipulihkan dan dibenarkan, responnya beda ya. Kalau kita mengalami masalah, yang kita lakukan itu adalah firman Tuhan. Kita bisa mengucap syukur, kita bisa mengampuni. Next. Nah ini, langkah-langkah untuk pemulihan ya. Ini ya, mulutnya pasti bentuknya segitiga mengkerucut ya, nggak bisa senyum, nggak ada sukacita, terus nggak bisa mengucap syukur. Biasanya cuman yang keluar dari mulutnya itu biasanya cuman omelan atau sungut-sungut. Karena
hatinya itu penuh dengan luka. Jadi yang dipikir itu ya sesuai dengan hatinya. Ya, kalau ketika di dalam hati kita itu sudah mengalami pemulihan, itu otomatis kehidupan kita itu diubahkan. Yang dulunya seperti yang katanya Berliana ya, wajah itu nggak bisa bohong ya, hatinya seperti apa itu terpancar di wajahnya. Kalau wajahnya itu lagi sumpek atau banyak, apalagi yang banyak luka atau yang menghitam itu, auranya itu gelap. Meskipun di foto itu kelihatan, sangat kelihatan. Auranya gelap sekali, meskipun dia tersenyum pun itu gak ada sukacita di dalamnya, karena sesuai dengan hatinya. Tapi kalau hatinya sudah diubahkan, Tuhan sudah pulihkan, itu langsung berubah. Jadi kalau di foto pun itu kelihatan perubahannya. Jadi wajahnya itu cerah gitu loh. Tidak serem, tidak suram. Nah, ini ketika kita mau berpaling pada Tuhan, tangan Tuhan itu terulur buat kita. Jadi meskipun kita merasa berat ya, kalau kita mau menerima uluran tangan Tuhan itu bisa memulihkan kita dengan kasih-Nya. Dan kita bisa mengalami proses penyembuhan dan pemulihan dan penyembuhan. Karena hati itu adalah penentu kehidupan kita. Bila hati kita tidak benar, maka yang keluar dari diri kita itu, ya yang saya bilang tadi, cuman isinya omelan, sungut-sungut, kecewa, tidak bisa ngampuni. Tapi pada saat hati kita sudah dipulihkan, kalau kita menghadapi masalah yang sama, responnya itu beda. Yang kita lakukan itu adalah firman Tuhan. Jadi tetap ada sukacita, tetap bisa berpikir dengan benar. Ini langkah-langkah untuk pemulihan ya. Yang pertama, pertobatan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Belajar mengaku bahwa kita itu terluka dan perlu disembuhkan. Kita belajar terbuka sama Tuhan, mengakui kekurangan kita, ketidakmampuan kita. Karena memang untuk berubah itu sangat sulit. Tapi kalau kita tidak berubah malah fatal ya. Kehidupan kita itu malah karena luka hati itu penyebab kegagalan. Jadi yang pertama harus kita lakukan ya belajar untuk membuka hati kita buat Tuhan, mengakui Tuhan karena Tuhan itu melihat hati. Nah, sama seperti ini ya respon. Kalau ada luka di lutut ya, kalau ada luka, biasanya kalau diobati itu bukannya tambah sembuh ya. Begitu obat itu nyentuh lukanya, tambah sakit, tambah perih. Nah, kalau responnya anak-anak itu biasanya nggak mau kalau diobati. Malah disembunyiin lukanya. Biasanya mereka lari, memberontak. Harus dibujuk dulu, dirayut dulu. Karena anak-anak itu cuma fokus sama rasa sakitnya aja. Anak-anak itu nggak ngerti bahwa itu bisa sembuh. Kalau sudah sembuh, bisa bebas dari rasa sakit. Nah, tapi kalau sudah responnya dewasa, mereka tahu, mereka mau diobati meskipun mengalami rasa sakit, tapi karena mereka tidak fokus sama rasa sakitnya, tapi mereka fokus sama proses penyembuhannya, sehingga mereka bisa melewati itu semua. Lanjut. Yang kedua, semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi belajar datang sama Tuhan, meletakkan beban kita pada salib Kristus. Karena kalau kita meletakkan beban kita pada Tuhan, beban kita itu jadi ringan. Karena Tuhan bersama kita memikul seperti yang ada di ayat ini ya, 1 Petrus 2 ayat 24, AYT,
Ia sendiri, Tuhan sendiri telah menanggung dosa kita pada tubuhnya di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Nah, semua yang kita rasakan, hati kita itu, Tuhan itu sudah menanggungnya buat kita. Jadi, kalau kita mau datang dan meletakkan beban kita pada Tuhan, ya Tuhan sudah sembuhkan ya dengan bilur-bilurnya. Lanjut. Yang ketiga, belajar melepaskan pengampunan. Karena pengampunan itu masalah keputusan. Belajar memilih untuk mengampuni ya, seperti yang tadi sudah dibahas ya. Banyak. Dan ini ayatnya sama di Kolose 3 ayat 13b, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan Yesus sendiri sudah mengampuni kita. Dan kita belajar untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Karena pada saat kita mengampuni, kita otomatis juga diampuni ya. Dan kita otomatis bisa merasakan sukacita dan damai itu ada di hati kita. Pada saat kita belajar mengampuni. Lanjut. Nah, bagi Tuhan, tidak ada luka hati yang tidak bisa dipulihkannya dan disembuhkannya. Tidak ada ruang gelap dalam hati kita yang tidak bisa dimasukinya. Karena Tuhan sanggup membasuh luka kita. Jadi, menurut kita nggak bisa, tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang nggak bisa. Asal kita mau percaya aja. Lanjut. Tuhan menjamah hati yang luka sehingga hati kita menjadi baru dan punya kehidupan yang baru. Tuhan sanggup mengubah luka-luka yang paling beracun dalam hati kita menjadi kehidupan baru yang penuh kebahagiaan. Ya, lanjut. Hati yang sudah dipulihkan dan disembuhkan akan ada sukacita dan rasa syukur. Meskipun proses dan masalah tetap ada. Nih ya, hatinya kalau sudah dipulihkan jadi hati yang baru, wajahnya itu otomatis berubah. Bisa senyum. Kalau hatinya penuh luka itu beneran enggak bisa senyum. Meskipun senyum itu pasti senyumnya itu dibuat-buat, enggak alami. Tapi kalau hatinya sudah diubahkan jadi hati yang baru, bisa senyum terus meskipun enggak ada apa-apa ya kepinginnya senyum terus. Yaitu perubahannya itu kelihatan sekali. Nah, karena hatinya itu sudah penuh sukacita dan ya rasanya jadi manusia yang baru. Meskipun masalahnya tetap sama ya, tetap ada, tapi proses cara pandangnya, responnya itu juga sudah beda semua, diubahkan. Lanjut. Nah, kita perlu mengalami pemulihan dan kesembuhan hati dari Tuhan, Sang Penyembuh ajaib. Setiap proses membuat kita semakin mengenal Tuhan dan semakin mengalami Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Sudah. Terus keluar ya apa ini? 15. Hah? 15 ini gambar aja. Oh iya. Dalam hadirat Tuhan. Yes, rejoice in the Lord. Yes, thank you, Fang. Ada tanggapan nggak nih? Tadi saya ambil yang seperti bilang Tina ya, ada kata highlightnya tadi itu Fang itu kemauan. Jadi kemauan kita ya. Jadi kadang-kadang kita itu tahu Tuhan maunya apa, tetapi kita tahu tapi kita enggak mau gitu loh. Kemauan. Jadi kalau kita tahu tapi enggak mau itu berarti dari diri kita ya. Kadang kita enggak mau gitu. Hal yang enggak enak enggak mau Tuhan. Seperti waktu saya disuruh pindah ke Sidoarjo, saya bilang,
aduh saya enggak mau udah ke sana, saya enggak suka, maunya di Surabaya saja. Tapi anu ya, jadi selama saya pindah itu selama hampir 1 tahun, setiap kali saya ketemu orang, saya selalu ngomong, enggak suka saya di sini, enggak suka. Bukan 1 tahun sih, berbulan-bulan sih, enggak sampai setahun. Beberapa bulan, jadi orang kalau ketemu saya itu pokoknya yang saya ngomong, saya enggak suka di sini, enggak suka gitu ya. Akhirnya saya sadar, orang nanti dia bilang, wah ketemu saya itu kok enggak enak ya, pasti saya ngomel aja masalah pindah ke Sidoarjo itu. Jadi akhirnya saya mengambil keputusan, saya bilang saya harus mencintai kota Sidoarjo. Saya harus suka tinggal di sini. Jadi saya itu akhirnya mengambil keputusan yang sangat besar. Saya akhirnya memindahkan KTP saya. Dimulai dari dasar, saya bilang, Tuhan, saya bukan hanya di mulut saja, tapi saya urus pemindahan KTP. Lah, itu kan sulit ya. Pemindahan KTP itu katanya orang-orang gini, kalau saya masih mau ke Surabaya, sebaiknya saya itu tidak perlu memindahkan KTP, soalnya dari kota besar ke kota kecil itu gampang katanya. Tapi kalau dari kota kecil kembali ke kota besar, terus dipersulit katanya gitu. Bahkan ada yang sampai urusan berbulan-bulan, 1 tahun tidak punya KTP tetap, selalu dikasih surat sementara gitu. Ada yang orang bilang gitu, KTP-nya nggak usah diganti, nanti kalau mau balik ke Surabaya itu mah susah KTP-nya itu ngurusin KTP. Aku bilang, pokoknya Tuhan, aku tidak mau tahu, Tuhan akan saya buktikan, saya akan jadi warga Sidoarjo. Jadi suami saya pergi urus itu ya, aduh, 1 bundel disuruh fotokopi ini. Nanti suami saya pulang lagi, enggak jadi lagi soalnya ada kekurangan ini. Ya, besoknya dia pergi lagi atau minggu depannya, pokoknya ngurus itu 1 bulan, dia bolak-balik pergi ke mana itu kantor pemerintahan itu, bawa fotokopi yang sangat banyak karena permintaannya banyak ternyata. Ini itu. Akhirnya saya tuh pegang KTP, terus saya pamer sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya sudah buktikan. Sekarang saya warga Sidoarjo. Orang yang tinggal di Sidoarjo pun belum tentu ada loh KTP-nya. Saya tuh baru beberapa bulan saya sudah ngurusi, dan saya benar-benar sekarang ya saya nikmatilah tinggal di sini ya, menikmati saja ya. Kapan Tuhan suruh saya pindah kembali kemana gitu ya. Ya I don't know Tuhan. Mudah-mudahan pindah ke tempat yang saya suka. Seperti itu teman-teman. Bagus ya. Hartatik luar biasa. Sangat memberkati. Pang, aku lebih senang Bang Milnya, Pang. Hartatik. Jadi udah biasa, jadi asa aneh. Ya, oke. Fang, saya bagi yang tentang tadi kan ada ya dibagikan bahwa ya kalau kita merasakan kita terluka, kita ada kemauan untuk dibereskan gitu ya, atau pemberesan gitu. Nah, di dalam Matius 9 ayat 12 Yesus kan bilang, orang sehat tidak membutuhkan dokter. Yang membutuhkan dokter itu adalah orang sakit. Jadi kita ini sebenarnya kalau secara rohaninya itu ya orang sakit sebenarnya. Manusia itu pada dasarnya adalah orang sakit. Sebagai orang sakit butuh dokter, yaitu Yesus. Ya, saya mau share aja pengalaman sih ya. Ini masih tadi pagi, siang. Saya lagi masak. Saya tiba-tiba ingat gitu ya. Ada pergumulan lah, ada kasus gitu ya, pergumulan yang waktu itu beberapa minggu yang lalu aku share sedikit gitu. Terus kalau dalam kondisi kita baik-baik saja, kita mengucap syukur dan kita sukacita, itu sih semua orang juga bisa gitu ya. Tetapi pada waktu kitanya tidak sedang oke, artinya banyak masalah, tapi hati saya tetap teduh, hati saya bisa tenang.
saya bisa menjaga hati seperti yang tadi ya, Amsal 4 ayat 23 itu, menjaga dengan segala kewaspadaan gitu. Dan itu susah loh, nggak gampang. Tapi tadi tuh saya sampai nangis, sambil masak saya nangis. Nangisnya bukan karena saya sakit hati, bukan. Nangis itu nangis terharu gitu. Karena saya nyanyi ya, jikalau bukan Tuhan, gitu ya. Tahu lagu itu? Yang menolong hidupku, ku tak seperti sekarang ini, gitu ya. Aku nyanyi itu, iya ya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong aku nggak bisa seperti yang sekarang gitu. Ya. Terus tiba-tiba tuh saya ngerasain Tuhan hadir. Masih masak, Tuhan hadir. Dan saya cekukukan nangis. Benar-benar nangis. Aduh, mau lihat ini masakan juga sampai mataku, sampai kacamata sampai enggak lihat lagi. Karena merasakan gitu. Tuhan, kok orang bisa, sebenarnya saya ada alasan untuk saya kecewa kepada orang yang apa ya, sebenarnya bukan bisnis sih ya. Saya pernah dimintain tolong gitu, tolongin saya gitu. Oh bolehlah ya, pakai aja, tapi cuma 6 bulan. Tapi ternyata sampai 3 tahun. Dan waktunya dong sekarang aku pakai, benar-benar mau dipakai sekarang buat modal. Dan tidak diwaro, kalau bahasa Sunda itu enggak direspon, diwaro, enggak direspon gitu. Ya minta maaf ke, bilang apa ke gitu ya, pengennya saya gitu. Ya kalau udah di WA datang ke rumah gitu, aduh Bu maaf gitu. Ini kok kenapa sih gitu. Tapi saya mikir gitu, kalau Tuhan izinkan ini berarti ada sesuatu yang sedang dimaksud sama Tuhan. Nah, gimana ya caranya supaya benar-benar ini hati tidak tergores, tidak terluka, tidak retak gara-gara itu gitu. Itu kan jaganya benar ya, jaga kayak kita tuh jaga apa ya, lilin atau pelita, ada apa kita bawa jalan gitu, ada angin kenceng anginnya, nah si lilin yang nyalanya itu kan ini kalau kita nggak jaga kan kita nggak bisa cepat-cepat, nggak bisa jalan lari, nggak bisa berlari. Karena apa? Si api ini, lilin ini bisa padam gitu. Jadi kita harus ekstra hati-hati untuk membawa si lilin ini tetap nyala gitu. Nah saya rasakan bahwa saya tuh membawa hatiku gitu di hadapan Tuhan, dan saya nggak mau gara-gara urusan dengan orang ya hatiku kok jadi salah gitu. Karena saya sadar, waduh Tuhan, ini waktu-waktu sekarang kan jahat, waktu-waktu sekarang kan sangat, kita nggak tahu 5 menit ke depan tuh apa yang terjadi gitu loh. Kalau saya sampai nggak jaga hatiku, saya kecolongan, aduh, kalau saya ngebayangin, tiba-tiba gue dipanggil Tuhan nih nggak beres, aduh, serem gitu. Aku ngebayanginnya gitu. Jadi, ya Tuhan memang saya sangat butuh itu. Sangat butuh uang itu, tapi kalau dia nggak kasih Tuhan, Tuhan pasti bisa untuk menolong saya dengan cara Tuhan. Jadi saya katakan, saya berkati dia Tuhan, saya berdoa buat keluarga, berdoa untuk ini, berdoa untuk ini, berdoa untuk ini. Saya mulai gitu. Nah pemeliharaan Tuhan itu saya melihat bahwa bukan pemeliharaan hanya secara finansial ya, tapi pemeliharaan bagaimana saya bisa diberikan kekuatan mengawal hati ini supaya tidak sampai retak ya. Mungkin retak
retakannya cuma kecil gitu ya. Tetapi saya melihat bahwa Tuhan yang bekerja gitu. Jadi ya ini kan balik lagi ya, harus ada kemauan gitu. Menyadari bahwa aku tuh orang sakit loh Tuhan. Aku butuh Tuhan. Aku butuh dokter di atas segala dokter untuk mengobati hatiku. Mungkin retakannya itu cuma kecil, tetapi yang kecil itu bisa berbahaya kalau saya tidak segera diobati. Nah, jadi saya sambil nyanyi tadi itu, ya, jikalau bukan Tuhan yang menolong aku nggak bisa seperti sekarang. Yang namanya ibu tambah dulu itu, waduh, cepat sekali terluka. Cepat sekali ngomong segala macam. Tapi sekarang saya bisa ngeremnya. Oh ini proses ya. Ini proses. Proses yang puluhan tahun. Masa sih nggak menang-menang. Masa sih nggak bisa-bisa gitu. Jadi Tuhan, saya nggak tahu waktu ke depan nih tinggal sisa-sisa. Berapa nih sisanya? Saya nggak tahu gitu kan. Kita kan nggak tahu sisa umur kita berapa gitu. Ya karena itu ya saya takut ya kalau sampai ada satu peristiwa yang bisa membuat hati saya itu tergores gitu. Dan itu tergores kecil mungkin untuk secara manusia atau kebanyakan orang mungkin itu hal biasa. Ya pastilah kecewa, pastilah kehul. Ya namanya juga nggak pegang janji gitu orang itu gitu. Kan kalau kita udah janji dengan orang kan kita yang nggak tahu ya teman-temannya, saya orangnya itu saya salah satu orang yang tepat janji sih kalau saya janji gitu ya. Jadi ketika ada orang tidak menepati janji ke saya langsung orang itu langsung saya vonis, ih kamu kayak gini gitu. Itu dulu gitu. Tapi sekarang saya tuh ngalamin kok orang yang nggak bisa janji ya, gitu. Nah kalau dulu saya sudah terluka, nah sekarang saya berusaha untuk minta sama Tuhan, hatiku harus benar nih. Karena bukan masalahnya beres, sebenarnya bukan di situ sih, kalau menurut saya ya. Karena yang paling penting adalah bagaimana ya seperti yang tadi Hartati bagi gitu. Bagaimana respon saya terhadap peristiwa itu penting banget gitu. Ketika respon saya benar, maka tindakan saya pasti benar. Dan di hadapan Tuhan tuh tindakan kita itu yang dilihat gitu. Respon hati, sikap hati, tindakan itu yang paling dilihat gitu. Bukan masalah kita beres gitu. Jadi itu sih tadi siang saya ngalamin ya, saya sangat merasakan ya pertolongannya dalam hal dimampukan melewati masa-masa yang sulit. Itu yang tidak ternilai harganya gitu. Jadi bukan kepada hal-hal yang fisik, hal-hal yang bersifat berkat materi gitu, tetapi ada berkat rohani, ada pengenalan akan Tuhan, ada kehadiran Tuhan itu kok begitu nyata ya gitu. Di saat ngalamin seperti ini, kehadiran Tuhan nyata, mata saya bisa melihat itu karena Tuhan bukakan gitu. Kayaknya mata saya itu dibukakan, ini loh, seperti ini loh, gitu. Jadi itu buat saya ya keren sih ya. Ini sesuatu yang perjalanan yang harus kita miliki bersama-sama gitu. Jangan fokus kepada masalah harus beres gitu. Kan sering ya, masalah harus beres gitu. Bukan masalah harus beres, hatimu harus beres gitu. Hati yang harus beres. Ya, tadi Pampa kan tulis, tetap aja ke orangnya ciri hati yang sudah pulih. Ya kan? Dia sukacita.
Padahal masalah dan proses masih tetap ada kan? Ya sama, itu yang saya alami. Bahkan makin menjadi-jadi gitu. Tapi karena mata kita sudah dibukakan sama Tuhan gitu untuk melihat mana yang paling penting dan apa sih sebenarnya yang menjadi inti dari semua proses itu, maka kita nggak fokus kepada harus ini ya, harus apa masalahnya harus kelar, harus beres, harus tuntas gitu. Bukan ke situ, tetapi hati kita. Hati kita beres dulu, masalah akan mengikut gitu. Itu sih. Makasih, Bang. Sangat memberkati, Bang. Terima kasih, Tambah. Ya. Thank you. Tadi aku suka Bu Tambah pas bilang apa jaga pelita, yaitu ya jaga hati. Memang dari tiupan angin, dari itu kan kita kayak bener juga sih. Jangan sampai pelita kita padam. Pelita kan bicara hati ya, bicara hati yang menyala buat Tuhan, buat sesama, ya kan Bu. Terus kadang-kadang memang apa namanya perlu praktek juga. Kadang kita pengen bener harus beres hati dulu, masalah belum beres terserah ya kan Bu ya. Urusannya Bener. nanti, hasil urusannya nanti, yang beres proses hati kita itu. Thank you Bu. Lagi. Cuma Ya ya tanyain ada itu nggak? Ada pengalaman nggak? Mau sharing nggak? Ayo. pengalaman banyak. Oh ya, ceritain salah satu toh. Pengalamannya gimana? Pengalamannya gimana? Aduh, pengalaman banyak lah. Contohnya yang paling simpel deh. Contohnya apa ya? Ya lagi belajar aja setiap kali kalau terluka ya belajar mengampuni, belajar untuk melihat dari sisi-sisi orang lain punya masalah itu yang bisa menguatkan kita, bisa melihat. Jadi seberapa banyak pengampunan yang kita berikan kepada orang lain, kita lihat juga dari permasalahan orang lain juga terhadap, maksudnya lihat dari problem-problem teman yang lain. Jadi kita bisa mengkoreksi hati terus untuk kita lebih lagi dan merasa bersyukur bahwa masih ada orang lain yang lebih pengalamannya lebih lagi. Jadi kita hanya bersyukur aja lah, masih proses Tuhan masih memberikan kasih karunia kepada kita gitu aja. Iya. Oke, Van.